Halo sahabat matematika, kali ini di channel YouTube saya kita akan membahas cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Namun sebelum kita membahasnya, bagi sahabat matematika yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dengan cara menekan tombol merah yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Baiklah sahabat matematika, sebelum kita membahas soal-soal, ada beberapa rumus yang bisa dipakai pada limit fungsi trigonometri seperti yang sudah saya tulis di bawah ini. Untuk X mendekati C itu berlaku limit X mendekati C sin X itu sama dengan sin C, limit X mendekati C cos X sama dengan cos C, limit X mendekati C tangan X sama dengan tangan C, limit X mendekati C cos X kosekan X itu sama dengan kosekan C, limit X mendekati C dari secant X sama dengan secant C, limit X mendekati C dari kotangan X sama dengan kotangan C. Kemudian untuk limit fungsi trigonometri X mendekati 0 itu berlaku sin X dibagi X itu sama dengan X dibagi sin X itu sama dengan 1. Limit X mendekati 0 tan X dibagi X sama dengan limit X mendekati 0 X dibagi tan X sama dengan 1. Limit X mendekati 0 sin AX dibagi BX sama dengan limit X mendekati 0 AX dibagi sin BX sama dengan A dibagi B. Limit X mendekati 0 tan X dibagi BX itu sama dengan limit X mendekati 0 AX dibagi tan BX. Artinya ini berlaku bolak-balik, maka nilainya adalah A dibagi B. Limit X mendekati 0 dari sin AX dibagi sin BX itu sama dengan limit X mendekati 0 tan AX dibagi tan BX sama dengan A dibagi B. Limit X mendekati 0 sin AX dibagi tan BX itu sama dengan limit X mendekati 0 tan AX dibagi sin BX sama dengan A dibagi D. Limit X mendekati 0 dari sin AX ditambah tan BX dibagi CX dikurang sin DX sama dengan A ditambah B dibagi C dikurang D. Yang terakhir, limit X mendekati 0 1 dikurang cos X dibagi X sama dengan 0. Nah, sahabat matematika, sekarang kita bahas contoh soal. Contoh yang pertama, limit X mendekati pi per 4 sin X sama dengan titik-titik. Dalam menjawab soal ini, kita bisa menggunakan sifat yang tadi, yaitu limit X mendekati C sin X sama dengan sin C. Artinya nilai X ini langsung diganti dengan pi per 4. Maka ditulis sin pi per 4. Ingat bahwa nilai pi itu adalah 180 derajat. Maka 180 derajat dibagi 4 adalah 45 derajat. Di dalam tabel sudut-sudut istimewa, nilai sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2, limit X mendekati 0 dari 2 sin 2X dibagi 3 sin 3X
sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian ingat lagi sifat-sifat dari limit fungsi, yaitu limit X mendekati C dari K Fe itu sama dengan K limit X mendekati C Fe. Sehingga pada soal ini, sebagai K nya adalah 2/3, K itu adalah konstanta, dan Fx nya adalah sin 2x dibagi sin 3x. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi bentuk 2/3 dikali limit X mendekati 0 dari sin 2x dibagi sin 3x. Nah, setelah kita ubah bentuk seperti ini, 2/3 ini turun ke bawah. Kemudian untuk limit X mendekati 0 sin 2x dibagi sin 3x, kita ingat lagi sifat yang berikut ini. Limit X mendekati 0 dari sin AX dibagi sin BX itu sama dengan A dibagi B. Sehingga hasil dari limit X mendekati 0 dari sin 2x dibagi sin 3x adalah 2/3. Nah, setelah seperti ini tinggal kita kalikan. 2 dikali 2 hasilnya 4, 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi limit dari X mendekati 0 untuk 2 sin 2x dibagi 3 sin 3x sama dengan 4/9. Selanjutnya contoh soal yang nomor 3. Limit X mendekati pi per 4 dari cos 2x dibagi sin x dikurang cos x sama dengan titik-titik. Dalam menjawab soal ini, ini soal agak rumit, maka kalian perlu mengingat kembali rumus identitas trigonometri yang berbunyi cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, sehingga cos 2x ini bisa kita ubah menjadi bentuk cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, setelah kita ubah, nilai cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x ini belum bisa disubstitusi dengan pi per 4, karena kalau disubstitusi ini masih menghasilkan nilai 0/0, sehingga masih harus kita faktorkan lagi. Ingat cara memfaktorkan, bahwa A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Sehingga dari cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, kalau kita faktorkan menjadi cos x dikurang sin x dikali cos x ditambah sin x dibagi, untuk penyebutnya di sini kita cocokkan dengan yang atas dengan pembilang bahwa di sini ada cos x dikurang sin x, maka untuk penyebut ini kita bagi dengan min 1 supaya hasilnya sama dengan yang atas. Jadi kalau sin x dibagi min 1 hasilnya min sin x, kalau min cos x dibagi min 1 jadi plus cos x, sehingga ditulis min 1 dikali cos x dikurang sin x. Nah, seperti ini sudah terlihat ada yang sama, cos x min sin x, di bawah juga cos x min sin x, sehingga bisa kita coret. Nah, bisa kita coret sehingga menghasilkan limit x mendekati pi per 4 dari cos x ditambah sin x dibagi min 1. Tinggalin ini ya, dengan min 1. Kemudian kita bagi, jadi limit x mendekati pi per 4, cos x dibagi min 1 jadi min cos x, plus sin x dibagi min 1 jadi min sin x. Baru setelah ini kita ganti nilai cos x ini dengan pi per 4. Jadi min cos pi per 4 min sin pi per 4. Nilai pi per 4 tadi adalah 45 derajat. Jadi min cos 45 derajat dikurang sin 45 derajat. Jadi min
1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. Ini diperoleh dari hasil cos 45 dan sin 45 ya. Ada di tabel sudut istimewa. Sehingga min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 menghasilkan min akar 2. Demikianlah sahabat matematika. Jika belum paham, silakan videonya ditonton berulang-ulang sampai sahabat matematika benar-benar paham. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share untuk teman-temannya. Terima kasih. Bye-bye.